Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semua. Balik lagi di channel Sawit Vlog. Jadi pada video kali ini saya ingin mengedukasi mengenai pemupukan byproduct di perkebunan kelapa sawit. Jadi yang kita kenal adalah limbah padat dan limbah cair. Jadi untuk limbah padat itu sendiri ada tankos dan ada solid, ya, dan perlakuannya juga beda-beda di lapangan. Sedangkan tadi limbah cair juga berbeda perlakuannya di lapangan, bisa menggunakan instalasi pipa dan sejenisnya. Nah, untuk solid sendiri yang akan kita lakukan pengaplikasiannya pada video kali ini, saya jelaskan terlebih dahulu. Solid ini adalah pupuk organik, ya, pupuk organik yang berasal dari daging buah yang larut dalam minyak kasar, ya. Nah, kemudian dipompakan ke dalam alat dekanter guna memisahkan solid dan liquid. Dari alat sistem dekanter inilah yang keluar melalui dekanter outlet ini yang dinamakan solid. Nah, berbentuk padatan seperti lumpur, ya, dan berwarna coklat agak kehitaman. Jadi pemupukan di kelapa sawit ini harus berimbang antara organik dan anorganik, ya. Nah, salah satunya di video inilah yang saya ingin bahas, aplikasi byproduct terhadap solid. Ini menunjang sekali terhadap potensi pertumbuhan tanaman. Jadi solid itu sendiri sebelum sampai pada blok divisi, nah, terlebih dahulu diangkut oleh truk, ya, dengan kapasitas bisa 8 sampai 10 ton. Satu truk kapasitas angkut membawa solidnya dari PKS untuk ke lapangan. Baru kita aplikasikan menggunakan tenaga kerja yang ada di divisi tersebut, ya, kan, seperti itu. Kemudian untuk solid sendiri ini mempunyai komposisi atau unsur hara yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi satu ton solid ini mengandung unsur hara sebanding dengan N-nya 10,3 kg, P-nya 3,3 kg, K 6,1 kg, Mg 4,5 kg. Nah, unsur hara tersebut sangat berpotensi terhadap kebaikan tanaman, ya. Nah, manfaat dari aplikasi solid ini yang pertama, jadi cocok sekali nih untuk aplikasi di lahan-lahan yang bermasalah seperti pasiran, ya. Kita ketahui bersama pasiran juga sulit untuk mendapatkan ketahanan tanaman yang baik. Nah, jadi perlu penanganan yang ekstra, ya. Apalagi ketika tanaman di lahan berpasir ini sudah mengalami kekuningan. Nah, ini baik sekali dilakukan pemupukan solid, ya, atau byproduct tadi. Jadi manfaatnya bisa memperbaiki dari kondisi daun yang semulanya menguning, ya, ini bisa menjadi hijau kembali seperti normal seperti biasanya. Kemudian manfaat yang berikutnya, ini bisa memperbaiki sifat tanah, ya, terutama dalam menjaga kelembaban yang ada di tanah tersebut dalam setiap pokok yang ada di blok-blok, ya. Kemudian selain manfaat tadi untuk tanaman, bisa juga, ya, ini sebagai efisiensi terhadap penggunaan biaya, ya, bisa menghemat penggunaan biaya pemupukan. Nah, kemudian untuk dosisnya solid ini antara 20 sampai 25 ton, ya, per hektar, ya. Nah, itu kalau dosis yang per pokok kurang lebih 150 sampai 170 kg per pokok yang akan kita aplikasikan, ya. Setelah itu solid ini juga bisa dilakukan di lahan-lahan yang marginal, ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, ya, sehingga itu semua nanti berproduksi sekali lagi untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman tersebut, ya. Oke, di video kali ini tentang pembahasannya demikian. Kita lanjut untuk pengaplikasiannya berikut ini. Oke, kita lihat aplikasinya untuk pekerjaan pemupukan solid. Jadi ini prosesnya. Nah, ini kita menggunakan satu angkong, ya. Ini nanti sebanyak 150 kilo dosisnya per satu pokok, ya. Nah, ini kurang lebih nanti
ya 16 sampai 18-an angkong, sekop ya, 16 sampai 18 sekop untuk satu angkong dengan dosis 150 kilo per satu pokok ya. Nah, selanjutnya setelah terpenuhi satu angkong, ini dibagi rata ke 3 titik dalam satu pokok. Ya, lokasinya kalau 3 titik ya berarti bisa difungsikan di gawangan mati ya, biar tidak terlalu rapat jaraknya antar titik tersebut. Ini terakhir sini ya. Ya, 3 titik dalam satu pokok tadi sudah terpenuhi. Jadi demikian cara untuk pengaplikasian pemupukan solid di perkebunan kelapa sawit. Oke, ini hasil dari aplikasi pemupukan byproduct ya, limbah padat solid di setiap pokokan. Coba kita lihat. Baik, demikian hasil pengaplikasian pemupukan tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saudara-saudara yang menonton. Terima kasih.